kita nggak cuma berdua. Ada siapa aja Valen? Ada Bapak Wakil Gubernur Mas Emil, kemudian juga ada istri yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, ada Mbak Arumi, dan juga ada si kecil. Hai, kenalan dulu dong sama pemirsa Sapa Akhir Pekan. Siapa namanya? Namaku Lakeisha, Lakeisha kelas berapa sih? kelas 4. Kelas 4. Nah, kenapa sih Lakeisha ini juga diajak ke sini? Bukan diajak untuk olahraga bareng, tapi karena kita hari ini spesial, kita lagi merayakan Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional, tos dulu dong kita. Yoi, jadi bestie kita ya sekarang. Bestie. Oke, sebelum kita ngobrol ke Lakeisha ya, kita akan ngobrol sama Bapak Ibunya yang juga merupakan pejabat di daerah Jawa Timur yang tentu utamanya kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya dukungannya terhadap Hari Anak Nasional ini untuk mendukung kemerdekaan mereka gitu kan. Untuk Hari Anak Nasional di Jawa Timur sendiri, Mas Emil, apa yang sedang dilakukan untuk memeriahkan Hari Anak Nasional tahun ini? Sebenarnya setiap hari adalah hari yang istimewa untuk anak-anak kita di Jawa Timur. Karena kita percaya bahwa memang mereka investasi masa depan kita. Makanya ada kabupaten atau kota layak anak, ada provinsi layak anak. Ini kriteria-kriteria ini memberikan satu arah yang terukur. Kita mau menyediakan misalnya tadi fasilitas publiknya udah terpenuhi belum? Ya, kemudian misalnya sekolahnya, bagaimana di sekolah mereka mendapatkan dukungan yang baik, di lingkungan rumah ya. Kemudian orang tua bagaimana berinteraksi sama anak. Ya, jadi kita banyak sekali stakeholder, BKKBN ya kan. Kemudian PKK tentunya. Jadi tapi Hari Anak tentu menjadi momen untuk selebrasi kita semua. Makanya semua elemen dari mulai paling kecil misalnya desa kelurahan sampai di tingkat provinsi kita akan melakukan berbagai macam rangkaian kegiatan baik yang sifatnya itu serius ya. Serius tuh artinya kita melakukan diskusi lokakarya yang memang ngebahas udah sampai mana sih kesejahteraan anak kita. Dan kesejahteraan hari ini juga mental. Betul. Hari ini sekali. jangan sampai kebahagiaan anak bersumber hanya dari gadget. Bahaya itu. Makanya sering-sering diajak ke ruang terbuka publik kayak begini. Kayak di Tugu Pahlawan berarti ya. Jadi dari sisi pariwisata kita bikinkan event-event. Mereka harus kenal kebudayaan sedini mungkin itu. Nah nggak tahu nih kalau Lakeisha, ini ibunya strateginya apa nih? Itu kan dari Mas Emil sendiri nih. Kalau dari tadi kan dikatakan juga bahwa ini kan harus mulai dari keluarga nih. Nah, Mbak Arumi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, ini bagaimana nih untuk memberikan contoh ataupun juga menggerakkan ibu-ibu agar bisa memberikan anak-anaknya ini pendidikan yang layak atau kesejahteraan seperti itu kan sesuai temanya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Itu bagaimana tuh Bu Arumi? Betul, kalau misalnya di tim gerak PKK memang pendekatannya kepada keluarga ya. Dan day to day basis kita coba kawal itu di Posyandu. Jadi Posyandu itu hampir seluruh Jawa Timur sudah punya basic pengecekan kesehatan untuk anak. Jadi mengidentifikasi stuntingnya, kemudian bahkan bukan hanya untuk si anak tapi juga full untuk keluarga. Untuk BKB atau Bina Keluarga Balita itu di situ bukan anaknya justru tetapi orang tuanya. Bisa ibu ataupun ayah yang terus mendapatkan sosialisasi khususnya tergantung usia anak. Kalau anaknya masih balita usia segini dan segini berarti ibunya diajarin MPASI-nya. Atau bahkan yang baru lahir bagaimana cara menyusui. Karena itu perjuangan ya sebagai perempuan. Kemudian ada Bina Keluarga Remaja. Jadi anak-anak yang punya anak remaja ini kan punya seni khusus ya. Kalau ngadepin anak remaja gitu. Jadi orang tuanya juga diajarkan communication skills. Dan juga Bina Keluarga Lansia yang korelasinya dengan anak adalah biasanya lansia itu nenek itu adalah support system terpenting bagi cucunya. Tapi bagaimana role ibu dan nenek itu tidak tercampur. Nah kita kalau day to day basisnya kita kawal lewat Posyandu tapi juga ada tim penggerak PKK concern banget dengan perkawinan dini atau perkawinan usia anak di Jawa Timur. Apalagi itu kan juga bisa mengurangi hak pendidikan mereka Tentu, jadi banyak sekali. Jadi itu udah istilahnya gerbang menuju banyak masalah sosial lainnya di kemudian hari khususnya kepada anak-anak. Jadi kita bikin buku cepak cegah perkawinan anak untuk kita sebarkan di masyarakat, untuk kader-kader terutama. Dan harapannya melalui gerakan-gerakan ini tingkat pernikahan usia anak itu semakin menurun di Jawa Timur. Amin. Ini kalau gerakannya apa? Cepak ya? Cepak, cegah Terus perkawinan sekolahnya untuk orang tua? Sekolah? Oh iya, kita juga punya sekolah untuk orang tua. Jadi orang tua yang punya anak
yang baru lahir atau di bawah 2 tahun itu boleh ikut sekolah. Ada ujiannya, ada lulus dan tidak lulusnya. Oh ya, itu hanya di Jadi, Jawa Timur atau di itu Jawa merupakan Timur. RPJMN-nya PKK? Itu ada di Jawa Timur, Oke. PKK dengan BKKBN. Oke. Kita buat sekolah itu, jadi ada sekolah orang tua hebat dan sekolah lansia tangguh. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya orang tuanya ini disekolahkan. Yang paling saya suka adalah ada peraturan ayahnya harus mengikuti minimal 4 kali pertemuan, kalau tidak lulus. Karena Ada wisudanya juga. ada wisudanya juga. Jadi yang saya suka karena Indonesia tuh pernah dapet cap adalah negara yang fatherless. Jadi ayahnya ada, tapi bonding antara ayah Perhatian dan anak. bondingnya nggak sampai ke anak juga gitu Betul. ya. Jadi kayak contoh hari ini bapaknya kerja, anaknya tak bawa biar ayo. Oh iya, biar nempel sama bapaknya. Biar Karena kalau nggak nempel. kayak gini kapan waktu dari bapak ke Iya. anaknya ya? Betul. Oke. Ini Valen serius banget dari tadi kayak mau nikah ya kayaknya udah gini. belajar yang dari senior dulu. Sekolah sebelum nikah bisa. Iya. Semoga ini udah termasuk Sekolah nilai calon ya, jadi pengantin nanti ikut ya. aja. Tapi semoga ini program ini tertular untuk di provinsi lainnya ya. Karena ini merupakan hal yang baik banget, apalagi isi kelasnya itu adalah yang penting ada sosialisasi. Sosialisasi itu memang belajarnya nggak pernah berhenti selama hidup Sampai ini ya. sosialisasi dan juga pengecekan psikologis. Jadi untuk mendeteksi baby blues dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang biasanya unspoken, biasanya di masyarakat apalagi di desa. Jadi banyak yang tidak mengerti mengenai masalah psikologis itu. Jadi banyak yang menyalahkan, oh ibu salah penanganan terhadap anak. Karena tidak peduli, karena apa. Tapi ternyata ibunya pun butuh bantuan. Nah kalau kita Iya. bantu ibunya sudah pasti anak-anak punya masa depan yang lebih cerah. Nah, Dan gratis sekolahnya. Gratis. Iya. soal masa depan nih kita juga mau tahu nih anaknya dari Mas Emil sama Mbak Arumi Like ini Keisha. mau jadi apa? Aku mau jadi dokter. Dokter. Tadi udah dapat bocoran sedikit. Dokternya dokter apa? Dokter apa? Dokter kecantikan. Waduh. Kelihatannya inilah Keisha ini nggak cuma udah paham cita-citanya, tapi udah paham ladang bisnis. Kita nggak ngajarin. Nggak apa-apa, udah cerdas duluan. Tapi hobi kamu apa sih lah Keisha? Masak. Oh, masak. Oh, emang multi talent ya kelihatannya. Biar Nggak- bisa tetap cantik saat masak kayaknya. Iya benar nggak apa-apa. Oke deh, terima kasih ya lah Keisha udah mau diajakin ngobrol di sini. Tapi terakhir untuk Mas Emil dan juga Bu Arumi, harapannya. Harapan apa untuk Hari Anak Nasional tahun ini? Dari saya sih mudah-mudahan kita semakin paham hak-haknya anak supaya kita bisa membimbing masa depan Indonesia dan membawa Indonesia lebih maju lagi. Amin. Iya dan juga kita semua harus mendengar suara anak. Ya. Kasih kesempatan anak untuk menyalurkan aspirasinya, spend time untuk memahami mereka. Iya betul, karena anak kalau berani speak up itu setidaknya udah menjadi perlindungan dirinya sendiri. Apapun yang mungkin dia tidak ketahui bisa dibimbing oleh orang tua. Dan itu keterbukaan memang harus dibangun bondingnya lewat hubungan Iya. keluarga ya. Baik, terima kasih Mas Sama-sama, Emil, Bu Mbak Arumi, Valen, Mas Sisko. Mbak Arumi, dan juga Keisha Keisha. sudah bergabung di sini. Terima kasih banyak atas waktunya.